Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca tafsir Muyassar surat Al-An'am ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Qala fi tafsir Al-An'am ayat 83. Watilkal hujjah, argumentasi itu alati hajja biha Ibrahim alaihissalam qaumah, yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk hajjah, untuk mendebat kaumnya. Dia hujjatuna, itu adalah hujjah kami, alati waffaqnahu ilaiha, yang kami karuniakan kepada Ibrahim, hatta inqata'at hujjatuhum, sehingga argumentasi orang-orang musyrik kaum Nabi Ibrahim inqata'at, kalah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kan di ayat-ayat sebelumnya kan berdebat dengan kaumnya kan. Nah, kaumnya kalah. Itu argumentasi Nabi Ibrahim itu dari Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u man nasya'u min ibadina, kami mengangkat siapa di antara hamba-hamba kami yang kami kehendaki, maratiba fid dunya wal akhirah, beberapa tingkatan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Inna rabbaka hakimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hakimun fi tadbiri khalqih, maha bijak dalam mengatur seluruh makhluknya, alimun bihim, maha mengetahui ya tentang mereka seluruhnya. Jadi kalau orang argumentasinya dalam membela agama itu kuat dan selalu menang di atas lawan, di hadapan lawan debatnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mananna ala Ibrahim alaihissalam, dan kami karuniakan kepada Ibrahim alaihissalam bi an razaqnahu Ishaq, kami berikan kepadanya keturunan bernama Ishaq, ibnan, sebagai anak laki-laki, wa Yaqub hafidhan, dan Yaqub sebagai cucu laki-laki. Jadi Ibrahim punya putra namanya siapa? Ishaq. Ya, Ishaq punya putra namanya Yaqub. Yaqub ini adalah Israel. Wa faqna kullam minhuma, dan kami berikan taufik kepada masing-masing keduanya, yakni Ishaq dan Yaqub, lisabilir rasyad, kepada jalan kebenaran. Wa kadzalika waffaqna lil haq, demikian juga kami telah memberikan taufik kepada kebenaran itu siapa? Nuhan, kepada Nuh, min qabli Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub,
jauh sebelum Ibrahim, Ishak dan Yakub. Nabi Nuh lebih dahulu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran sebelum Ibrahim, Ishak dan Yakub. Wa kadzalika wafaqna lil haqq min dzurriyyati Nuh. Demikian pula kami berikan taufik kepada kebenaran dari keturunan Nuh, Daud, wa Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun alaihissalam. Min dzurriyyati Ibrahim mungkin maksudnya ini ya. Bukan min dzurriyyati Nuh, min dzurriyyati Ibrahim. Wa kadzalika wafaqna lil haqq min dzurriyyati Ibrahim. Min dzurriyyati Ibrahim. Ya. Demikian juga kami berikan taufik kepada kebenaran dari keturunan Ibrahim, itu siapa? Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun alaihissalam. Ini semua keturunan Nabi Ibrahim kan? Dari Bani Israel kan? Ini semua Bani Israel. Kama jazaina haula'il anbiya bi ihsanihim najzi kullu muhsinin. Sebagaimana kami telah berikan balasan kebaikan kepada para nabi itu sebab perbuatan baik mereka, najzi kullu muhsin. Maka begitu juga kami akan memberikan kebaikan, balasan kebaikan kepada setiap orang yang berbuat kebaikan. Wa kadzalika hadaina Zakaria. Demikian juga kami memberikan hidayah, petunjuk kepada Zakaria, wa Yahya dan Yahya, wa Isa wa Ilyas, kepada Nabi Isa dan Ilyas. Kullu haula'il anbiya alaihi salatu wassalam minas salihin. Masing-masing dari para nabi itu termasuk golongan orang-orang soleh. Sudah berapa dihitung? Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun 10, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas 14. 14 nabi yang disebut ya. Wa hadaina kadzalika, kami berikan hidayah juga Ismail 15. Wal Yasa ya, Ilyasa 16, wa Yunusa dan Yunus 17, wa Luton dan Lut 18. Ya, 18 nabi disebut dalam ayat-ayat ini. Ya, 18 nabi disebut dalam ayat-ayat ini. Kullu haula'ir rusul, setiap rasul itu mereka faddalnahum, kami muliakan ala ahli zamanihim, di atas ya penduduk di zaman mereka masing-masing, di atas ya, manusia-manusia di zaman mereka masing-masing. Ini semua keturunan Nabi Ibrahim kecuali Lut. Lut keponakan Nabi Ibrahim. Lut keponakan Nabi Ibrahim. Ya. Ada 18 nabi disebut dalam surat Al-An'am ayat berapa? Ayat 84, 85, 86. Wa kadzalika wafaqna lil haqq. Demikian juga kami berikan taufik kepada kebenaran, man syi'na hidayatahu, siapa saja yang kami kehendaki hidayah baginya. Semoga kita termasuk mereka. Min abai haula, dari leluhur-leluhur mereka, wa dzurriyyatihim, keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara laki-laki mereka. Ini menunjukkan bahwa yang namanya nabi itu dari kalangan laki-laki. Waqtarnahum lidinina, kami pilih mereka untuk menjalankan agama kami, wa iblagh risalatina, untuk menyampaikan wahyu dari kami, ila man arsalnahum ilaihim, kepada kaum yang kami utus mereka kepadanya. Warasatnahum, dan kami bimbing mereka, ila tariqin sahihin, kepada jalan yang benar, la iwaja fihi, jalan yang tidak ada kebengkokan, penyimpangan sedikit pun di dalamnya. Wa huwa tauhidullah ta'ala wa tanzihu 'anil syirik. Apa jalan yang benar itu, yang tidak ada kebengkokan itu? Apa petunjuk dan hidayah dari Allah itu, bimbingan dari Allah itu? Tauhidullah, tauhid, wa tanzihu 'anil syirik. Ya. Tauhid ya kepada Allah, dan tanzih ya, sucikan diri, meninggalkan kesyirikan. Ya. Ini penting ya. Jadi semua para nabi dan rasul tadi, ataupun siapa saja yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran, itu mereka semuanya memiliki titik kesamaan, yaitu apa? Mendapatkan hidayah, tauhid, dan meninggalkan kesyirikan. Dzalikal huda,
Petunjuk itu huwa taufiqullah, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik artinya apa? Pertolongan untuk beramal soleh. Hidayah itulah taufik dari Allah, pertolongan dari Allah. Alladzi yuwaffiqu bihi man syaa may yasha'u min ibadihi. Yang Allah berikan taufik itu kepada siapa yang Dia kehendaki dari para hambanya. Walau anna haula'il anbiya, oleh karenanya seandainya para nabi itu tadi asyraku billah, ya, berbuat syirik kepada Allah, ala sabilil fard wa takdir, seandainya, ala sabilil fard wa takdir, seandainya, ya, apa maknanya ala sabilil fard wa takdir? Seandainya, kita andaikan bahwa para nabi itu melakukan syirik kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, la batala amaluhum, niscaya seluruh amal mereka hilang, seluruh amal mereka batal, hilang. Lian Allah Taala, karena Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu ma'asyirki amalan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satupun amal ma'asyirki, apabila disertai dengan apa? Kesyirikan. Ya, ini para nabi saja kalau sampai melakukan kesyirikan, ibadah kepada selain Allah, seluruh amalnya apa? Hilang, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain para nabi. Ya, apalagi selain para nabi. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa orang melakukan syirik akbar, beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah itu masih muslim karena dia jahil, berarti dia menganggap bahwa orang jahil itu lebih mulia daripada para nabi. Para nabi aja kalau melakukan syirik akbar hilang seluruh amalannya. Masa orang jahil melakukan syirik akbar masih tetap amalannya? Ya, berarti di sisi Allah menurut dia orang jahil itu lebih utama daripada para nabi. Ya, salah dia, kan? Logikanya salah, logikanya cacat dia, logikanya salah, cacat dia. Ulaikal anbiya, mereka para nabi, alladzina an'amna alaihim, yang kami berikan nikmat kepada mereka, bil hidayati, berupa hidayah, wan nubuwah, serta kenabian. Humul ladzina atainahumul kitab, mereka adalah orang-orang yang kami beri Alkitab. Kasuhufi Ibrahim, seperti suhuf Ibrahim, Taurat Musa, Zabur Daud, Zaburnya Daud, wa Injil Isa, dan Injilnya Isa. Wa atainahum fahma hadil kutub, kami berikan kepada mereka kitab-kitab suci, dan kami berikan kepada mereka pemahaman terhadap kitab-kitab suci itu. Ya, mereka diberi Alkitab dan memahaminya. Ukhtarnahum, dan kami pilih mereka li iblaghi wahyina, untuk menyampaikan wahyu kami kepada manusia. Fa yajhad ayyuhar rasul bi ayati hadzal qur'anil kuffaru min qaumik, wahai Rasul SAW, apabila orang-orang kafir dari kaummu itu yajhad, mereka mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an ini, faqad wakkalna biha qauman akharin, maka kami telah titipkan ayat-ayat Al-Qur'an itu kepada kaum yang lain selain mereka. Siapa? Al muhajirin wal ansar, yaitu para muhajirin dan ansar, wa atba'ihim wa atba'uhum ila yaumil qiyamah, serta para pengikut muhajirin dan ansar sampai hari kiamat. Jadi kalau orang-orang kafir dari kaum Muhammad SAW itu mengingkari ayat-ayat Al-Quran, maka Allah sudah umumkan, kami akan titipkan ayat-ayat Al-Quran ini kepada selain mereka, yaitu para muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar sampai hari kiamat. Laisu bihabi kafirin, ya, orang-orang lain yang kami titipkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran itu, mereka tidak ingkar kepada Al-Quran, mereka tidak kafir kepada ayat-ayat Al-Quran. Bal mu'minuna biha, sebaliknya mereka beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Amiluna biha bima tadullu alaih, mereka mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Ulaikal anbiya al-madhkurun, para nabi yang telah disebutkan dalam ayat-ayat tadi, humul ladzina waffaqahumullahu ta'ala lidinil haq, mereka adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agamanya yang hak. Fattabi' hudahum ayyuhar rasul, maka engkau wahai Rasul ikutilah petunjuk mereka. Wasluk sabilah, berjalanlah engkau di atas jalan mereka. Subhanallah, Nabi SAW diperintahkan untuk apa? Untuk menempuh jalannya para nabi dan rasul, untuk mengikuti hidayah yang Allah berikan kepada para nabi dan
Rasul. Wa qul lil musyrikin, dan katakan kepada orang-orang musyrik, la atlubu minkum ala tablighil Islam iwadha minad dunya. Aku tidak akan meminta kepada kalian upah dari menyampaikan Islam iwadha minad dunya, ya, dari harta keduniawian, dari harta duniawi. Aku tidak akan minta harta duniawi sebagai upah dari aku menyampaikan Islam kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Ya, upahku itu tidak lain hanyalah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal Islam ila da'wat jami'in nas ila tariqil mustaqim. Islam itu tidak lain hanyalah mengajak seluruh manusia ila tariqil mustaqim, untuk menempuh jalan yang lurus. Wa tadhkirun lakum, peringatan bagi kalian, walikulli man kana mithlukum, dan peringatan bagi siapa saja yang sama dengan kalian. Mimman huwa muqimun ala batilin, dari kalangan orang-orang yang bertahan di atas kebatilan, di atas kekeliruan dan penyimpangan. La'allakum tatadzakkaruna bihi ma yanfa'ukum, barangkali kalian ya akan sadar ya dengan peringatan itu terhadap ma yanfa'ukum, apa yang bermanfaat bagi kalian. Ya. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk menempuh jalannya para nabi dan rasul, untuk mengikuti hidayah yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik, ya, aku tidak meminta upah duniawi dari dakwahku ini kepada kalian. Ya, upahku hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Masya Allah ya, cerita dari kisah dari Nabi Ibrahim sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang lain sampai ayat yang ke-90. Sallallahu alaihi Muhammad Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.